Hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kapanpun Anda menonton ini, semoga Anda selamat. Di video kedua ini kita akan membahas tentang retensi rate. Apa itu dan apa pentingnya untuk mengetahuinya. Langsung saja saya bahas di sini. Retensi rate source. Retensi adalah jumlah total orang yang menonton video Anda. Jadi ini adalah salah satu cara algoritma YouTube mengetahui bahwa konten itu disukai atau tidak. Jadi ketika retensi rate-nya tinggi, maka algoritma YouTube menganggap konten itu bagus dan disukai, maka diberikan exposure lebih, disebarkan lebih. Itulah kita mengenal konten-konten yang viral, FYP, yaitu karena retensinya tinggi. Short sendiri jumlah durasinya adalah 0 sampai 60 detik, itu adalah maksimalnya. Jika Anda membuat video dengan durasi 60 detik dan orang menonton sampai habis sampai 60 detik, itu retensinya 100%. Tapi kalau orang cuma nonton sampai setengahnya, itu di 30 detik misalnya dia skip, itu 50%. Bagaimana caranya meningkat retensi? Salah satunya dengan cara mengurangi durasi. Artinya kita persingkat lagi videonya. Contohnya tadi, kalau orang yang nonton videonya yang durasinya 60 detik tapi dia cuma berhenti sampai 30 detik, itu 50%. Tapi kalau videonya kita buat cuma 30 detik, itu 100%. Begitu juga kalau dia cuma nonton sampai setengahnya, 15, berarti cuma 50%. Jadi makin singkat, makin baik sebenarnya. Jadi tidak ada durasi yang tokan harus berapa detiknya. Itu tergantung daripada konten kita. Apakah konten tersebut sudah cukup menyampaikan pesannya? Misalnya dengan 15 detik saja dia sudah lucu gitu, 15 detik cukup, jadi nggak perlu diperpanjang lagi, nggak usah bertele-tele. Tapi jika 15 detik atau 30 detik pesan yang ingin Anda sampaikan atau informasi yang ingin Anda sampaikan itu rasanya kurang, ya nggak apa-apa 60 detik. Jadi tergantung jenis kontennya. Untuk lebih memahami tentang retensi ini, teman-teman bisa download dulu aplikasi YouTube Studio. Lalu teman buka. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa pilih beberapa video dan lihat retensinya. Nah, di sini saya akan membandingkan video yang durasinya yang mana ya, yang ini, yang durasinya 26 detik. Buka analisis video. Nah, di sini retensi penonton, diklik aja. Nah, di sini bisa kelihatan retensinya tuh 77%. Ini lumayan bagus nih, di atas 50%. Jadi artinya ketika orang nonton, dia betah. Minimal lebih dari setengahnya nonton. Kita lihat grafiknya gerak nih. Nah, dia stabil di sini karena dia penasaran ada apa gitu. Jadi sebagian besar di atas 50% orang nonton sampai habis. Ini yang durasinya 26 detik. Coba kita lihat yang durasinya lebih pendek. Yang ini coba ya. Ya. Oh ya, data dari retensi ini minimal 2 hari baru kelihatan. Jadi postingan yang kemarin belum bisa. Jadi kita minimal yang 3 hari yang lalu baru kita bisa lihat. Oke, yang ini durasinya 13 detik. Hampir separuhnya. Ya, separuhnya 13 dan 26. Kita lihat. Secara retensi dia lebih bagus. Retensinya 133.
Jadi kalau konten jenis yang seperti ini memang to the point dia. Ada setup, ada punchline. Jadi orang langsung kebiasaannya nggak skip ya, nonton sampai habis karena cuma singkat sekali. Nah, ini yang video. Kalau dalam contoh ini yang lebih singkat lebih bagus karena saya ambil di tema parodi ya, yang lucu. Itulah penjelasan singkat tentang retensi rate ya. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengambil intisari dari video tadi. Jadi sebenarnya YouTube sendiri dari penamaan YouTube Short itu sudah memberikan semacam pesan tersirat ya. Ya short, arti short itu pendek. Jadi semakin pendek semakin bagus. Jadi yang perlu dipahami tadi adalah konten kita harus punya goal ya. Nah, durasi itu mengikuti goalnya. Apakah goalnya adalah pesan yang tersampaikan? Jadi kalau durasinya pendek, pesannya nggak nyampe, ya jangan pendek, diperpanjang, nggak apa-apa. Tapi kalau dengan durasi yang singkat, 15 detik, atau maksimal 30 detik lah, goalnya adalah membuat orang tertawa atau menyampaikan sebuah informasi, itu sudah tercapai, stop di 30 detik aja. Lebih singkat lebih bagus.